Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Dwi Hasanah, mahasiswa Psikologi Islam semester 5. Nah, hari ini aku dan beberapa teman-temanku mau sharing session kecil yang temanya super relate buat kita semua. Nah, terutama buat yang aktif banget bermain media sosial. Zaman sekarang hampir semua orang punya ruang digitalnya masing-masing. Tapi sering nggak sih di tengah-tengah dunia yang serba cepat, yang serba teknologi ini kita merasa capek, capek harus kelihatan bahagia, produktif lebih baik dan sempurna. Nah, pada sharing session kali ini di video ini, aku dan teman-temanku akan sharing pengalaman santai mengenai pengalaman-pengalaman kita dalam bermain media sosial. Nah, kita bakal fokus bahas dari sisi pengalaman pribadi, kemudian perspektif dari psikologi cyber, sampai refleksi dalam pandangan Islam. Yuk kita ikuti terus videonya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kalian hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkenan datang di kegiatan sharing session kali ini. Nah, hari ini tuh kita mau sharing session mengenai sharing session ini tuh bentuk implementasi dari mata kuliah psikologi cyber. Nah, di sharing session ini itu tema kita adalah aplikasi dakwah di dunia cyber dalam perspektif psikologi Islam, seperti itu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sharing sessionnya, aku mau ada tanya dulu nih ke teman-teman. Siapa sih di sini yang pernah merasa tertekan gara-gara sering banget nih kita main media sosial gitu? Aku Oke. dikit sih, aku dikit. Ya, pernah nggak sih gitu kan merasa iri atau kadang tuh hidup orang lain kok lebih seru ya, hidup orang lain tuh lebih menyenangkan ya daripada eh, yang kita rasakan seperti itu. Nah, fenomena-fenomena seperti itu kan sama perasaan kayak gitu kan udah jadi bagian dari hidup kita gitu kan. Kadang tanpa sadar media sosial bikin kita ngerasa nggak cukup, insecure, terus memaksa diri kita untuk selalu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan ataupun batas kita gitu. Nah, topik kita hari ini kan pas banget. Jadi, kita tuh mau bahas capek jadi sempurna di media sosial antara eksis dan ikhlas. Gitu. Nah, di sini karena sudah ada teman-teman, kalian sudah ada teman-teman di sini yang siap banget sharing pengalaman kalian tentang bagaimana sih kalian tuh selama bermain media sosial. Yuk, bisa kita mulai. Ayo, mungkin dari kakak Berlian dulu. Kakak siapa bisa perkenalkan diri? Apa ya? Langsung aja ya. Iya. Kenalin semua, nama aku Berlian. Dan di sini eh, aku pengen sedikit cerita. Iya, bisa sharing Nah, aja. aku tuh dulu tuh sering banget ngerasa kalau diri aku tuh nggak keren gitu. Kalau misalkan teman-temanku tuh upload soal prestasi, itu kayak seolah-olah aku tuh kayak iri gitu loh. Dan apa namanya, kalau misalkan mereka upload soal liburan, itu tuh seolah-olah aku juga kayak nyari-nyari foto terus aku upload biar sama gitu. Dan tapi lama-lama aku tuh ngerasa kayak hidupku itu cuma apa ya, kayak cuma buat kelihatan itu loh, keren di mata orang lain gitu. Oh, Dan waktu itu aku sadar ternyata aku tuh jarang banget posting hal-hal yang beneran bisa aku nikmatin. Aku lebih mikirin gimana sih tanggapan orang lain seperti itu. oke. Terus habis itu mungkin bisa dilanjut lagi ke mbaknya selanjutnya, bisa perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Sofia. Jadi di sini aku mau sharing kan kalau aku itu sering banget kayak bandingin hidup aku tuh sama orang lain. Kayak lihat teman-teman aku yang udah lulus, terus udah kerja, udah punya pasangan juga. Terus aku tuh ngerasa gagal gitu. Padahal kita kan nggak tahu kan perjuangan mereka itu kayak gimana. Terus media sosial itu tuh juga kayak dunia kecil itu yang bikin semuanya tuh kayak kelihatan indah gitu loh. Padahal ya realitanya nggak kayak gitu. Oke. Oke, terus mungkin bisa dilanjut juga ke mbaknya yang sebelah sini, kita sharing. Halo, perkenalkan aku Safa. Di sini aku pengen cerita kalau aku tuh dulu pernah ngerasa stres banget cuma gara-gara yang nonton storyku tuh dikit. Terus aku ngerasa kok kayak apa aku nggak menarik ya.
Padahal niatnya dulu cuma buat berbagi. Tapi tanpa sadar jadinya tuh kayak haus validasi dari orang lain sih. Gitu aja sih dari aku. Oke, lanjut ke Mbak selanjutnya. Halo semuanya, aku Hanza. Kebetulan aku malah kebalikannya dari kalian semua. Kalau aku sendiri punya second account. Nah, di situ aku ngerasa bebas banget. Aku suka upload hal-hal receh, hal-hal yang ekspresif, dan aku ngerasa bebas aja di situ tanpa takut ngelain orang lain. Hmm, dan ternyata di second account tuh aku ngerasa lebih jadi diri sendiri aja. Terus setelah aku pikir-pikir nih ya, self presentation itu ternyata nggak selamanya negatif sih. Yang penting kita tetap tahu tempatnya dan tetap jujur sama diri sendiri. Itu aja sih. Oh, oke semuanya teman-teman, terima kasih dari pengalaman-pengalaman kalian yang udah kalian bagikan, terbuka serta relate dan jujur gitu kan. Nah mungkin dari beberapa teman-teman di sini juga yang nanti nonton juga bakal merasakan sama ya, ternyata nggak aku sendiri yang merasakan gitu. Nah dari apa namanya fenomena-fenomena itu kita bisa tahu nih ternyata dunia maya, dunia digital itu tuh punya dua sisi atau kayak dua cermin gitu lah, dimana kadang dia memantulkan atau memberikan ruang yang positif gitu kan. Kalau di ruang ini tuh kita bisa mengekspresikan diri lebih baik daripada di dunia sebenarnya gitu. Kemudian di sisi lain juga ternyata di dunia digital atau di dunia maya itu bikin kita terjebak dalam pencitraan. Nah kita selalu merasa kalau ternyata yang kita butuhkan itu hanya validasi orang lain. Oke, terus selanjutnya apa yang teman-teman ceritakan barusan itu sebenarnya sangat-sangat umum dalam psikologi cyber. Nah, psikologi cyber itu adalah ilmu yang memahami perilaku manusia di dunia digital, di dunia maya seperti itu. Nah, yang pertama itu kalau kata Bapak Erving Goffman atau yang Bapak dari self presentation theory itu kalau menjelaskan kalau ternyata tuh manusia itu seperti di atas panggung gitu. Jadi kita selalu ingin menampilkan diri yang terbaik dari diri kita supaya kita itu bisa diterima oleh orang, supaya kita ini itu selalu disukai oleh orang lain. Hal yang sering kita mainkan seperti itu, apa yang kita posting yang bagus-bagus aja, seolah-olah kita memang hidup itu tidak pernah ada yang namanya masalah gitu. Karena orang lebih senang melihat kita tuh uh, menyenangkan gitu, gimana kita bisa dan impact yang bagus ke orang-orang seperti itu. Nah yang kedua tadi ada yang merasa kayak kok hidup orang seperti ini gitu kan, membandingkan orang-orang jalan-jalan terus kita juga pas jalan-jalan. Nah itu juga dapat dijelaskan dengan yang namanya social comparison theory. Nah di sini tuh bilang bahwa manusia itu memang punya dorongan alami buat membandingkan dirinya dengan orang lain. Masalahnya di media sosial ini kan kita cuma lihat sisi terbaik orang lain seperti itu. Nah, jadi realitanya wajar kalau muncul perasaan iri, minder, bahkan kayak eh, tidak apa namanya tidak nyaman seperti itu. Tapi kedua teori ini dijelaskan bahwa banyak orang merasa capek dari sempurna. Jadi ternyata tuh kadang kita merasa capek itu memang hal yang alami, yang normal yang kita alami seperti itu. Nah, karena kita tuh sibuk membangun citra, kita sibuk membangun apa yang bagus untuk kita gitu. Jadi kadang lupa menikmati bagaimana hidup dengan penuh. Dengan penuh artinya ketika kita hidup dengan menikmati apa yang ada, yang fokus dengan semua proses serta pencapaian. Kita pengen diterima semua orang, tapi malah akhirnya kehilangan jati diri ketika kita terlalu sibuk untuk memasukkan orang lain di setiap hidup kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku pengen dengar dulu pendapat dari teman-teman atau mungkin siapa tahu ada yang mau nanya atau berbagi pandangan, mungkin bisa. Ya, boleh
gimana sih Kak kalau kita tuh udah terlanjur ketergantungan gitu sama media sosial, terus kayak apa-apa tuh ngerasa harus update biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus banget gitu kan. Aku rasa mungkin banyak yang ngerasain kayak gitu juga ya. Sebenarnya nggak salah sih aktif di media sosial tuh. Asalkan kita sadar batasnya seperti itu. Apa namanya, kuncinya itu ada di kesadaran digital atau kesadaran diri, sadar kapan kita harus benar-benar pakai media sosial yang untuk manfaat dan kapan kita harus istirahat dari media sosial, seperti mungkin ada yang namanya detox media sosial, kita bisa membatasi waktu kita dalam bermain media sosial seperti itu. Kemudian coba mulai dengan kegiatan-kegiatan offline 1 jam sebelum tidur dengan tanpa scrolling atau tanpa main game seperti itu. Atau mungkin bisa membaca buku dan sebagainya. Yang lama-lama kita akan merasa uh, perlahan-lahan tuh lepas dari yang namanya ketergantungan media sosial dan akan lebih tenang dan lebih mindful gitu dalam menjalankan kehidupan seperti itu. Yang lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan mungkin? Nah, aku mau nanya lagi, Ah, Kak. boleh, boleh. Kalau misalkan kita punya second account buat posting hal-hal bebas, itu tuh termasuk cara sehat gak sih buat kita mengekspresikan diri? Cara sehat, menurutku itu tuh bukan hal yang selalu negatif ya dari second account yang tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Hanza gitu kan. Ternyata justru second account pun bisa jadi cara yang sehat kok untuk apa namanya mengekspresikan diri gitu kan. Nah, tujuannya jelas gitu kan. Tujuannya jelas, aku mau mengekspresikan diri, aku ingin mengabadikan momen-momen yang ada dalam hidupku. Nah, itu kan berarti memang niatnya itu ingin positif gitu kan, tidak untuk hal-hal yang memang melibatkan validasi orang lain seperti itu. Nah, kadang kita memang butuh ruang aman kok buat jujur tanpa takut dinilai atau tanpa resah kalau misalkan mau posting hal-hal yang memang kita sukai seperti itu. Mungkin kadang tuh second account jadi tempat dimana kita mengenal diri kita. Oh, ternyata aku tuh sukanya ini ya, tertariknya seperti ini ya, seperti itu. Jadi aman kok. Islam juga dijelaskan kalau ternyata ukuran keberhargaan manusia bukan dari penampilannya, penampilan dari kita yang suka menunjukkan hal-hal yang selalu baik gitu kan. Tapi kalau apa namanya keberhargaan itu dinilai dari ketulusan hatinya. Seperti Rasulullah SAW juga gitu kan yang bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Nah, kalimat itu seakan menegaskan bahwa nilai dari diri kita itu ditentukan dari hati serta harga diri kita gitu loh. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan itu tuh tidak ditentukan oleh apa yang dilihat orang, tapi apa yang eh, diri kita dan Allah tahu gitu. Nah, lanjut di sini aku juga mau menyampaikan sepatah penutup gitu kan, serta kesimpulan dari kita semua gitu. Nah, dari semua yang kita bahas, dari semua yang kita sharing ini, ternyata kita sama-sama belajar ke satu hal penting nih. Ternyata di dunia maya itu bukan hanya tempat kita eksis, tapi juga cermin bagaimana kita memandang diri sendiri. Kalau kita sibuk menampilkan diri yang sempurna, lama-lama kita bisa kehilangan versi diri yang sebenarnya. Maka langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah belajar autentik, yaitu hadir di dunia maya itu dengan jujur, dengan penuh ekspresi yang memang sedang kalian rasakan saat ini, seperti itu. Misal Kak Safia yang lagi jalan-jalan gitu kan, bisa mengekspresikan kalau memang lagi menikmati liburannya gitu. Itu kan namanya perasaan jujur dan tidak mengharapkan validasi dari orang lain. Terakhir mungkin seimbangilah antara ruang maya dan dunia nyata. Dunia digital boleh jadi memang panggung gitu kan, tapi dunia nyata tetap kita itu orang-orang yang sedang selalu bertumbuh, yang selalu
melakukan segala hal yang terbaik di setiap harinya. Jadi kita tidak mengejar yang namanya kesempurnaan, tapi di setiapnya itu kita selalu memberikan proses-proses yang baik seperti itu. Yang dimana jadi mindset kita bukan untuk terus jadi sempurna, tapi untuk terus menjadi lebih baik di setiap harinya. Kemudian dari semuanya ini, adakah tanggapan dari teman-teman lainnya? Boleh kesan-pesan untuk sharing session kali ini? Ayo Mbak Hanza, kesan-pesannya. Kalau dari aku sih, dari dengerin ceritanya Juju, kalau ternyata di media sosial juga gak selalu tentang negatif positifnya juga, tapi juga bagaimana diri kita untuk terus tetap jadi pribadi yang sederhana, jujur buat diri sendiri juga, gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Hanza. Mungkin aku mau closing statement sedikit ya, gitu kan. Teman-teman di zaman sekarang mungkin sulit banget gitu kan buat lepas dari yang namanya media sosial. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah jadi pengguna yang sadar, bukan korban tren gitu kan, bukan korban FOMO seperti itu. Nah, dalam psikologi cyber kita belajar bahwa self presentation dan social comparison theory atau perbandingan sosial ini itu alami, tapi Islam mengajarkan keseimbangan, di mana bagaimana kita untuk tetap menampilkan kebaikan tanpa kehilangan jati diri kita atau tanpa kehilangan keikhlasan. Jadi, yuk mulai dari sekarang tampil bukan untuk kesempurnaan, bukan untuk mengejar kesempurnaan, tapi untuk keikhlasan dan kejujuran dalam ekspresi diri. Bukan untuk disorot manusia, tapi untuk menikmati hidup dan untuk selalu menyebarkan kebaikan di setiap saat. Kemudian, karena sejatinya kita nggak pernah perlu jadi sempurna, teman-teman. Di mata orang lain itu kita cukup tulus dan selalu menjadi diri yang positif gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah sharing. Sama-sama. Terima kasih kembali Kak. Oke, yang udah sharing, yang udah aktif gitu kan. Nah, untuk audiens juga dan buat kalian semua yang menonton video ini sampai akhir, semoga video ini dan sharing session ini bisa jadi insight ataupun pengingat bahwa eksistensi sejati bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang menjadi manusia yang sadar, bijak, dan tulus bahkan di dunia nyata. Sekian yang bisa kami sampaikan di video sharing session kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.